Shalom saudara, senang sekali saya dan Anne menyambut semua kita, rekan-rekan youth, college, profesional, dan rekan-rekan family di ibadah khusus di awal tahun ini. Kita sangat excited dan saya percaya walaupun kita beribadah secara online, excitement dan sukacita juga terasa di tempat kita masing-masing. Sebelumnya, kami mewakili Gereja Kristen Kemah Daud ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021 untuk kita semua. Saya percaya, saya dan Ana juga percaya, dan saya berharap kita semua percaya bahwa tahun ini dipenuhi dengan kemurahan dan kemenangan dari Tuhan. Victorious year. Kayaknya aku masih harus ngomong 2021 itu masih harus membiasakan diri. Tapi kita juga semua masih gitu ya, nulis 2021 juga masih harus membiasakan diri, namanya juga hari pertama. Saya mau share satu firman sedikit buat kita untuk menyambut ibadah kita hari ini yang saya percaya sangat berarti. Firman Tuhan berkata begini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Perhatikan ada dua hal yang sangat penting saudaraku, kenyangkanlah kami di waktu pagi atau di waktu awal. Ini penting sekali, di waktu awal, sama seperti hari ini, ibadah awal tahun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi, di waktu awal dengan kasih setiamu, dengan keset, dengan kasih karuniamu, supaya kami benar bersorak-sorai dan bersukacita. Jadi di waktu awal kita dikenyangkan dengan firman Tuhan, kita dikenyangkan, kita mencari Tuhan terlebih dahulu, sehingga di tahun ini benarlah kita bersorak-sorai dan bersukacita. Mari kita fokus mengikuti ibadah, perjamuan, pujian penyembahan, serta sermon dari Evangelis David Stephenhot. Yes, saya sangat excited, saya percaya saudara juga excited, kita sangat excited lah ya. Sebelum menutup welcoming ini, dan sebelum nanti worship leader kita Nika mengajak saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan, sekali lagi kita ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shouters Family, Shouters Profesional, Shouters College, Shouters Youth, dan Shouters Kids. Ada lagi yang kurang? Gak ada ya? Udah semua ya? Oke. Apa kabar jemaat Tuhan? Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda sehat, Anda luar biasa diberkati. Tahun yang baru, harapan yang baru, berkat yang baru. Amin. Yeay. Kita mau kembali bersama-sama berkumpul, memuji Tuhan. Di tahun yang baru ini, saya percaya banyak terobosan di bidang apapun yang kalian harapkan, yang jemaat Tuhan harapkan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita bangkit berdiri. Mari sorakan pujian ini, penyembahan yang terbaik. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang layak, yang kami sembah. What a beautiful name. What a beautiful name, your name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. What a beautiful name, what a beautiful name.
Kita mau tinggikan namanya sambil bertepuk tangan. Woo! Yeay. Kita mau katakan Yesus yang telah ubahkan hidup kita. Mari sama-sama katakan terangmu. Terangmu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak lagi sama. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu yang selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Are you ready guys? 1, 2, 3, oh, sungguh tiada taranya. Say, mulia namamu. Say, kita mau katakan hidup kita tak lagi sama. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu selalu cukup bagiku. Kita mau naikkan keagunganmu. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, sing. Mulia nama. Sekali lagi. Mulia namamu. Kita mau katakan, to God be the glory. Buat semua yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Come on sing. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Lebih keras lagi. To God be the glory. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Woo! Say, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia.
Shalom Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, tapi sebelum itu saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk Jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek. Selamat tahun baru juga untuk Jemaat Tuhan yang ada di Bandung, Tuhan memberkati, di Bali, dan juga yang ada di luar negeri. Kita masuk ke tahun 2021, pastinya itu tahun yang begitu luar biasa. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan melaksanakan ibadah minggu online perdana kita di tahun baru ini di 2021, yaitu di tanggal 3 Januari 2021. Ada 2 ibadah online. Yang pertama ibadah online kids yaitu jam 10 pagi, dan yang kedua ibadah online umum jam 12 siang. Mari Bapak Ibu, para jemaat Tuhan sekalian, jika belum subscribe channel kita di YouTube GKKD Sauter, silakan subscribe karena di situ kita akan update dan post juga ibadah-ibadah kita. Dan di situ Bapak Ibu bisa saling menyapa atau juga bisa saling mengisi, bertanya di kolom komentar. Dan jika Bapak Ibu tergerak untuk memberikan persembahan dan juga perpuluhan, informasi rekening bisa Bapak Ibu saksikan bersama-sama di layar. Selain itu juga ada barcode OVO, jadi Bapak Ibu bisa transfer atau juga langsung saja scan barcode OVO-nya. Dan Bapak Ibu, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang bersama membantu di program kita di Sharing for Caring. Dana Sharing for Caring yang Bapak Ibu sudah berikan, sudah disalurkan, dan akan terus diberikan kepada jemaat yang membutuhkan di setiap bulannya. Dan informasi rekening Sharing for Caring bisa Bapak Ibu jemaat Tuhan saksikan ada di layar. Dan marilah kita terus bergiat di program kita bersama-sama, yaitu puasa. Kita mulai di hari Selasa jam 6 sore, setiap hari Selasa jam 6 sore sampai hari Rabu di jam 6 sore. Sebab dengan demikian tertulis di Yesaya 58 ayat 6, kita menyisihkan uang makan kita dan memberikannya untuk membantu rekan-rekan kita yang membutuhkan. Dan bagi jemaat Tuhan yang juga mau dikuatkan, bisa mengirimkan pokok doa, atau bagi jemaat Tuhan yang mau membagikan kebaikan Tuhan, bisa mengirimkan kesaksiannya melalui direct message di Instagram @GKKD_Sauters atau juga komen YouTube di GKKD Sauters. Dan jika Bapak Ibu jemaat Tuhan ingin dilayani, misalkan Bapak Ibu sakit atau juga misalkan butuh pelayanan konseling atau juga membutuhkan komunitas persekutuan untuk anak-anak, misalkan yang remaja atau yang sudah kerja, atau misalkan Bapak Ibu sendiri yang sudah berkeluarga, bisa hubungi ke nomor sekretariat gereja GKKD Sauters yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang kita mau bersama-sama memberi kepada Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran mengenai memberi. Kebenaran firman Tuhan mengenai memberi hari ini dikuatkan dari 1 Samuel 15 ayat 22 yang bunyinya, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah hari ini saya tertarik tentang satu kata yang ada di firman Tuhan tadi, yaitu tentang mendengarkan. Tentang mendengarkan berarti ada yang berbicara. Dan saya percaya kebenarannya bahwa Tuhan yang kita sembah itu berbicara kepada semua orang. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya berbicara kepada orang-orang yang tertentu atau kepada orang-orang yang spesial. Misalkan kepada orang-orang yang benar-benar melayani gitu di gereja, pada orang-orang yang kudus atau suci, atau yang menyebut diri mereka hamba Tuhan, kepada para pendeta misalkan. Tapi kebenarannya di firman Tuhan pun, Tuhan tetap berbicara kepada Kain, even setelah dia membunuh Habel adiknya. Tuhan juga berbicara kepada Saulus sebelum dia berubah menjadi Paulus, yang statusnya dia adalah seorang pembunuh orang-orang Kristen. Selama Yesus hidup di bumi, di dunia, Yesus banyak berbicara kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang kekurangan, khususnya kepada orang yang sakit, kepada orang yang menderita, kepada orang yang kerasukan setan atau bahkan pendosa. Jadi tidaklah benar kalau Tuhan hanya berbicara untuk orang-orang tertentu saja. Tuhan berbicara untuk semua orang. Nah, kalau misalkan Tuhan berbicara untuk semua orang, terus bagaimana caranya supaya kita bisa dengar suara Tuhan? Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan yang ada mungkin di aplikasi handphone kita, atau yang ada di kamar kita, di rak, atau di meja kita, itu adalah suara Tuhan sendiri. Dan Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada kita. Dan di kondisi saat ini, di suasana seperti ini, mungkin untuk fokus mendengarkan suara Tuhan adalah suatu tantangan bagi kebanyakan orang.
terlalu banyak suara yang bisa kita pilih atau terlalu banyak suara yang bisa kita dengar. Dan di saat firman Tuhan katakan bahwa jangan takut mengenai berkat, jangan takut mengenai keuangan. Saat dunia mengalami krisis, di saat pekerjaan, di saat bisnis banyak yang melemah, di saat misalkan pemasukan semakin berkurang, di saat tantangan mengenai perekonomian meningkat, firman Tuhan tetap katakan bahwa jangan takut dan jangan pernah khawatir tentang keuanganmu. Tetaplah menabur, tetaplah memberi persembahan dan juga perpuluhan. Karena Tuhanlah sumber dari segalanya. Dan itu merupakan suatu tantangan dan mungkin banyak atau beberapa orang tidak melakukannya atau mengabaikannya. Di saat mungkin dunia bilang bahwa suatu penyakit begitu berbahaya, bahwa kondisi kesehatan semakin menurun, bahwa banyak tingkat kematian yang meningkat. Bahwa di situ firman Tuhan juga berkata bahwa pergilah karena Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita bahkan untuk mendoakan dan juga untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan justru malah mungkin kita lebih memilih untuk mengisi pikiran kita dengan informasi yang salah atau justru malah memanggil orang lain atau hamba Tuhan untuk mendoakan keluarga kita. Kita percaya bahwa tahun 2021 ini Tuhan berbicara kepada kita mengenai berkat dan juga ini adalah langkah iman kita, langkah awal kita di tahun 2021 bahwa kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan sebab Dialah sumber dari segalanya dan Dia akan memberkati kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan juga kita berdiri, kita mau mendeklarasikan iman kita. Mari bersama kita deklarasikan iman kita. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin jadi kaya. Kami percaya bahwa setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk tahun yang baru ini, tahun 2021. Kami percaya Bapa bahwa Engkau berbicara kepada setiap kami, jemaat Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau lebih besar daripada kondisi kami, bahwa suaramu berbicara lebih besar daripada kondisi yang bisa kami saksikan atau kondisi yang bisa kami dengar dari media saat ini ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa kami tidak takut, karena itu kami mempercayakan setiap berkat terutama keuangan kami kepada Engkau. Dengan ini kami memberi dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu baik. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, demikianlah pengumuman dan juga persembahannya. Tuhan memberkati dan sekali lagi Happy New Year. Mengejar hari pendudukan, terluka kau bertanya, di manakah kasih yang peduli? Mengerti kau tak sendiri.
sambil mengangkat tangan. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang, Dan tak terselami Tuhan. tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah Tuhan. Bahkan seluruh pengorbanan. bahkan seluruh pengabdian Tak bisa kami balas. bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia Dan berharga. dan berharga. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh besar Tuhan. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita sembah Dia. Angkat tanganmu ke atas. Kita naikkan pujian ini. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Untuk terobosan di dalam hidup kami. Kau sungguh indah. Naikkan ucapan harapanmu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk hidup kami. Kau tinggal di dalam kami. Untuk terobosan di finansial, untuk terobosan di keluarga kami, untuk terobosan di bisnis kami, di studi kami, di sekolah kami. Kami mau percaya, kami mau berharap, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Besar
bawah hati kita jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan di keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, di dalam studi kami Tuhan, di dalam kuliah kami. Kami melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib itu yang membuat kami berhasil menuntun kami sampai sejauh ini Tuhan. Dan kami juga melihat bahwa janji-janji Tuhan itu diberikan kepada kami, telah disediakan untuk kami alami di dalam kehidupan kami. Di dalam tahun ini Tuhan, kami punya banyak rencana, kami punya banyak harapan. Setiap kami rindu untuk semua yang kami rencanakan bisa terjadi Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami sungguh percaya kami berhadapan dengan Allah yang mengasihi kami, yang rindu untuk harapan-harapan kami menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa, setiap kami yang percaya dan siap untuk dikuatkan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Setiap kita sudah ada di tahun yang baru, setiap kita sudah melewati 366 hari yang luar biasa di tahun 2020. Dan ada banyak orang mungkin merasa bahwa tahun 2020 tahun yang tough, tahun yang cukup tangguh, tahun yang cukup penuh dengan tantangan, tahun yang cukup banyak penyesuaian jemaat Tuhan. Dan kita percaya bahwa semua yang kita alami, semua yang tidak membuat kita jatuh, itu pasti membuat kita semakin kuat. Nah hari ini jemaat Tuhan, janji Tuhan buat setiap kita pasti menguatkan kita. Dan dalam 30 menit ke depan kita akan mendengar bagaimana janji Tuhan itu diberikan kepada kita untuk memulai hari pertama di tahun 2021. Hari ini saya berikan judul pada mulanya adalah firman. Nah, salah seorang jemaat di persekutuan, mereka bertanya, kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan segalanya, kalau Tuhan sudah memberikan segalanya, kenapa sih yang terjadi kepada banyak orang, dalam hal ini konteksnya anak-anak Tuhan ya, itu berbeda-beda. Kenapa? Padahal semuanya diberikan janji diberkati. Tapi kenapa yang satu menerima, yang satu belum menerima, atau yang satu tidak menerimanya? Sepertinya ada perbedaan. Atau yang satu disembuhkan, yang satu belum terlihat hasilnya, kesembuhannya. Nah, jemaat Tuhan, saya ingin review sejenak tentang apa yang pernah kita diskusikan beberapa minggu yang lalu mengenai bahwa Tuhan telah selesai bekerja. Nah, jemaat Tuhan, kita perlu mengetahui bahwa semua kasih karunia telah diberikan, semua anugerahnya telah diberikan, dikaruniakan kepada setiap kita. Yang perlu kita lakukan adalah merespon secara positif terhadap apa yang Tuhan berikan. Sebagai contoh, waktu itu kalau uangnya sudah ditransfer, maka tidak ada hubungannya lagi dengan pemberi. Melainkan adalah tanggung jawab kita untuk mengambil uangnya di ATM. Nah demikian juga bahwa kesembuhan, bahwa berkat, bahwa kekayaan, bahwa masa depan yang cerah itu telah diberikan di dalam kita, telah ditaruhkan di dalam gudang diri kita, ceritanya gitu. Artinya segalanya telah ada di dalam kita, yang perlu kita lakukan adalah kita merespon secara positif, kita melangkah secara positif. Kata bersyukur
yang merupakan salah satu tanda bahwa orang percaya dan merespon secara positif. Kata bersyukur itu diambil dari kata eukaristeo yang berasal dari dua kata, yaitu eu dan charis. Charis itu berbicara tentang grace, berbicara tentang kasih karunia, semua yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Dan satu lagi, kata eu itu adalah seolah-olah. Artinya Bapak Ibu, kalau kita melakukan pengucapan syukur atau eukaristeo, itu artinya kita mempercayai bahwa tubuh kita yang saat ini sedang nyut-nyutan misalnya gitu ya, bahwa kepala kita yang sedang migrain, terasa pusing, itu telah menerima kesembuhan. Itu sebabnya eukaristeo artinya bertindak seolah-olah kita tidak sakit. Bapak Ibu, tahukah kita semua bahwa sejak kecil kita sudah diberikan kemampuan untuk mempercayai dan bertindak merespon terhadap hal-hal yang tidak kelihatan. Itu sebabnya kita sebenarnya punya kemampuan untuk percaya, sekalipun kesembuhan itu belum kelihatan, kita bisa percaya. Amin Bapak Ibu. Karena tidak ada di antara kita yang bernapas sebelum melihat, menunggu melihat oksigen ada atau enggak. Enggak, kita terus bernafas. Karena kita tahu bahkan saat ini juga di sekitar kita ada oksigen tanpa kita bisa melihatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, setiap kita sejak awal Tuhan sudah desain untuk bisa berjalan di dalam iman. Untuk bisa merespon secara positif terhadap apa yang Tuhan berikan. Jadi jawabannya adalah kalau Tuhan sudah memberkati kita, maka satu-satunya yang membedakan adalah apakah kita merespon secara positif terhadap pemberian Tuhan atas kesembuhan, atas berkat atau kekayaan, ataukah kita memilih untuk pesimis, kita memilih untuk nggak percaya dan hanya fokus pada apa yang kita rasakan. Mari jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, pilihlah berkat, pilihlah hidup. Nah, pada mulanya adalah firman. Di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini adalah pengulangan dari apa yang Allah lakukan di Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning katanya. Nah, dikatakan pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Allah membawa kesembuhan, kesembuhan itu ada di dalam firman. Kalau Allah membawa berkat, maka berkat itu ada di dalam firman yang kita dengar saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu penting untuk kita sebelum menjalani 364 hari berikutnya, untuk kita memulainya dengan firman. Untuk kita memulai semuanya dengan firman. Firman Tuhan berkata di Yosua 1 ayat yang ke-8, dikatakan janganlah engkau lupa Hagah. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Dalam terjemahan aslinya Hagah. Artinya seperti bergumam. Seperti seperti anak sekolah menghafalkan rumus Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, seperti itulah memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan bahwa oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya saya yang miskin menjadi kaya. Nah, dengan cara seperti itulah kita merenungkan firman Tuhan. Nah, saya mau ajak untuk kita melihat ada 5 berkat dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-10. Ada setidaknya 5 berkat
yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Ada 5 berkat yang kita dapatkan dari janji Tuhan. Mari kita lihat. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang pertama dan yang kedua. Dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau lupa ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Nah, saya mau garis bawahi bahwa akan ditambahkannya itu bukan seolah-olah Tuhan baru menambahkan, tapi dikatakan firman yang dikatakan perintahku. Nah, dalam terjemahan aslinya adalah Torah. Saya tidak membahas hukum Taurat, tapi sebenarnya terjemahan asli dari Torah adalah semua firman yang keluar dari mulut Allah. Dikatakan seperti itu. Jadi, jemaat Tuhan dikatakan, baiklah engkau memelihara ajaranku, katanya gitu. Baiklah kita memelihara firman, sebab firman yang kita renungkan, yang kita pelihara sama seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, dia tertanam, bertumbuh dan berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat. Nah, ketika kita memelihara firman, firman itu berbuah banyak. Yang pertama adalah bahwa buahnya panjang umur dan lanjut usia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada banyak orang yang berpikir semakin hari semakin tua dan semakin dekat kepada ajalnya atau kesudahannya. Bapak Ibu, seolah-olah jemaat Tuhan tidak ada harapan untuk hari esok. Tidak ada waktu untuk merencanakan sesuatu yang baik. Tidak ada waktu untuk melihat hari-hari yang baik. Jemaat Tuhan, jangan khawatir bahwa engkau sebenarnya dikaruniakan panjang umur dan sejahtera. Saya mau highlight sedikit bahwa yang dimaksud panjang umur dan lanjut usia itu bukan semata-mata umur yang banyak atau sekedar tua, tapi dikatakan serta sejahtera. Kata sejahtera itu dalam terjemahan aslinya adalah shalom. Wow, ternyata artinya sejahtera itu adalah kita diselamatkan, kita diberkati, hidup yang terjaga, terpelihara, bukan hidup yang terbaring di rumah sakit, bukan hidup yang harus tergantung dengan obat, bukan hidup yang harus terbatas dengan finansial, tapi hidup yang shalom, hidup yang diberkati, hidup yang berhasil. Amin, jemaat Tuhan. Nah, dikatakan serta sejahtera. Nah, tidak ada panjang umur dan lanjut usia yang menarik kalau kita tidak hidup sejahtera, kalau sakit-sakitan. Betul ya, jemaat Tuhan? Itu sebabnya panjang umur dan lanjut usia hanya menarik kalau kita hidup diberkati dan sejahtera. Shalom. Nah, dikatakan Amsal 3 ayat yang ke-3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, jemaat Tuhan, perhatikan hal ini. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Nah, setiap kita memang sudah berharga di hadapan Allah. Setiap kita memang telah dikasihi secara maksimal oleh Allah. Tetapi berapa banyak orang yang belum terlalu dihargai oleh manusia, belum terlalu dikasihi oleh manusia. Nah, firman Tuhan berkata bahwa ketika kita memelihara perintah ini, memelihara firman Tuhan, memelihara janji Tuhan, firman Tuhan berkata, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka ketika kita menyimpannya di dalam hati kita dan
mempercayainya, mengikutinya, dan terus mendengarkannya berulang-ulang, hidup di dalamnya. Firman Tuhan berkata bahwa di mata manusia kita juga dihargai. Saya berikan contoh, ada 2 figur yang menurut saya luar biasa yang mendapat penghargaan Allah dan manusia. Kita lihat di ceritanya Samuel. Nah, kisahnya Samuel dikatakan di 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-6. Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, adalah penting bagi kita untuk kita disukai bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Ada orang yang berpikir, saya mah yang penting cuma dikasih Allah, yang lain pandangan manusia saya nggak peduli apakah dia nggak rendah atau enggak. Paulus berkata kepada Timotius, dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, jadi memang Tuhan mendesain untuk kita jemaat Tuhan bukan hanya dikasihi Allah, tapi juga kita berharga di hadapan bos kita, di hadapan orang tua kita, di hadapan pasangan kita, di hadapan rekan-rekan kita, di hadapan banyak orang, di pandangan semua orang yang di sekitar kita jemaat Tuhan. Nah jemaat Tuhan, di Lukas 2 ayat yang ke-52, hal ini juga terjadi kepada Yesus. Dikatakan dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, makin dikasihi Allah dan manusia. Suatu berkat yang luar biasa, amin. What a blessing. Ketika kita bukan hanya dikasihi Allah, tapi juga kehadiran kita dihargai, kehadiran kita dibutuhkan, kehadiran kita juga dinanti-nantikan. Sangat menyenangkan ya, jemaat Tuhan, kalau kehadiran kita dibutuhkan, kita dihargai. Itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita tahun ini. Kita dihargai di hadapan Allah dan manusia. Buat setiap kita yang mungkin merasa bahwa nggak ada yang menghargai saya, saya di kantor direndahkan, saya di pelayanan kurang dianggap. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, rekan-rekan semua, berkat Tuhan itu memberikan kita janji untuk kita dihargai. Jadi ambil janji itu, terima janji itu bahwa kamu layak dihargai. Kamu layak untuk mendapat kasih di hadapan manusia. Itu yang membuat kita bisa bertindak dengan berharga. Itu yang membuat kita bisa menjaga kelakuan kita. Itu yang membuat kita bisa bertindak secara terhormat sebagai orang yang layak dihargai. Karena itu memang janji Tuhan buat kita. Amin ya jemaat Tuhan. Nah kemudian Amsal 3 ayat yang ke-5-6 dikatakan percayalah kepada Tuhan. Trust in the Lord with all your heart, katanya gitu, dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ada banyak orang yang mungkin merasa bahwa dia memiliki pengetahuan di dalam A, B, C, D sehingga tidak perlu belajar. Jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya udah hafal kok janji Tuhannya. Saya udah hafal kok, saya gak perlu renungin lagi. Saya gak perlu dengerin lagi. Saya udah tahu. Saya tahu Tuhan memberkati saya, nah gitu. Suka kayak gitu. Saya tahu Tuhan telah menyembuhkan saya. Tapi ujung-ujungnya nanyanya, tapi kenapa belum sembuh juga? Nah seperti itu. Jadi jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Apa sih maksudnya akuilah dia dalam segala lakumu? Maksudnya gini, ketika kita dalam keadaan sakit, akuilah Yesus yang
menjadi penyembuh kita. Akuilah bahwa janjinya telah menyembuhkan kita secara utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat ini juga jemaat Tuhan, terimalah kesembuhanmu. Jika kamu mengharapkan kesembuhan, saat ini juga firman yang kamu dengar memberikan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Amin. Kamu yang menerima, kamu yang mengharapkan berkat saat ini, terimalah berkat. Terimalah jawaban doamu. Amin jemaat Tuhan. Nah, dikatakan akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata meluruskan dalam terjemahan Ibraninya adalah yashar. Yashar itu adalah meratakan, memudahkan rencana. Saya membaca satu literatur dan ternyata literatur yang menjadi referensi untuk kata meluruskan jalan itu adalah diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada banyak orang ketika membuat rencana tidak menyertakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, tahun ini adalah hari pertama di tahun 2021, mulailah segala sesuatunya dengan mengakui Tuhan di atas segalanya. Mulailah dengan menaruhkan ayat firman Tuhan di wallpaper HP-mu. Mulailah dengan kebiasaan membaca firman Tuhan. Bangun lagi kebiasaan-kebiasaan baik kita. Amin Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Filipi 4 ayatnya yang ke-7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mulailah segala sesuatu dengan mengakui Tuhan di atas segalanya. Mulailah semuanya sama seperti Abraham yang ketika dia datang ke suatu tempat, dia memulai dengan membangun mesbah. Dia memulai dengan membangun ucapan syukur, memberikan korban syukur kepada Tuhan. Setiap kali kamu memulai segala sesuatu, aktivitas yang baru, kegiatan yang baru, mulailah dengan mengucap syukur. Setiap kali kamu membuka mata di pagi hari, mulailah dengan mengucap syukur. Amin, jemaat Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu dan ia meluruskan jalanmu. Dikatakan seperti itu. Meluruskan jalan artinya dia yashar, dia memudahkan rencanamu. Dia membuat, ini hal yang luar biasa, dia membuat banyak pihak setuju katanya gitu. Itu salah satu terjemahan dari yashar. Membuat banyak pihak setuju kepadamu. Amin jemaat Tuhan. Ini berkat yang luar biasa di tahun ini buat setiap kita. Firman Tuhan berkata, Amsal 3 ayat yang 7 sampai 8, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Dikatakan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kata takutlah akan Tuhan itu yare yang artinya perhatikanlah Tuhan. Amin. Perhatikanlah Tuhan. Nah dikatakan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Hanya karena kita beribadah di gereja yang mendengarkan kasih karunia, bukan berarti kita saat itu juga jadi mudah percaya. Kita perlu merenungkannya berulang-ulang. Keanggotaan jemaat kita itu tidak menjamin kesembuhan kita. Amin. Firman yang kita renungkan, yang menumbuhkan iman, itulah yang menjadi jaminan untuk semua kesembuhan yang kita harapkan. Untuk semua keberhasilan yang kita harapkan. Itu yang menjadi kepastiannya jemaat Tuhan. Supaya kita tidak salah. Nah jadi firman Tuhan berkata, itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu, firman Tuhan berkata. Artinya bahwa firman yang kita dengar ini membuat kesembuhan buat tubuh kita. Melakukan sesuatu terhadap sel-sel dan jaringan-jaringan kita. Beberapa waktu yang lalu selesai berkhotbah,
saya mendapatkan kabar bahwa jemaat Tuhan mengalami kesembuhan. Saya bersyukur dan itu memang hal yang selayaknya untuk jemaat Tuhan alami, yaitu kesembuhan, kesehatan yang sempurna, berkat. Ketika apa? Ketika kita menerima firman dan iman dibangkitkan lewat firman yang kita dengarkan. Nah, itu juga yang terjadi kepada kita hari ini juga. Ketika kita mendengarkan firman, itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Buat kita yang sakit di bagian perut atau di bagian leher saat ini juga, terimalah kesembuhan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus kamu telah sembuh. Amin, jemaat Tuhan. Terimalah kesegaran di dalam tulang-tulang kita. Dalam terjemahan aslinya refreshment, artinya sebuah kesegaran, sesuatu yang baru, sebuah kekuatan yang baru. Saya teringat dengan di Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-31 dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia mendapat kekuatan yang baru. Ia seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, yang berlari dan tidak menjadi lesu, yang berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat Tuhan, ini yang menjadi jaminan, ini yang menjadi janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Terimalah janji ini buat hidup kita. Amin, jemaat Tuhan. Itulah yang menyembuhkan seluruh tulang-tulangmu. Itu yang memberikan kekuatan yang baru, yang memberikan refreshment di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang mungkin bertanya-tanya, di gereja ini ngomongin kesembuhan, tapi kapan saya sembuh? Jemaat Tuhan, firman yang kita dengar itu adalah benih kesembuhan itu sendiri. Amin ya, benih kesembuhan itu sendiri. Jadi perhatikan analoginya. Kita yang menerima transfer, ketika kita ambil uangnya, kan kita nggak langsung makan uangnya, betul ya, jemaat Tuhan. Kita akan pergi ke toko ke tempat makanan, ke rumah makan dan membeli makanan. Baru kita makan makanannya. Hasil dari apa? Hasil dari uang yang kita ambil. Begitu juga ketika kita mendengarkan firman, firman itu adalah benih yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita, yang perlu kita percayai di dalam diri kita. Itulah yang membuahkan, menghasilkan kesembuhan secara fisik. Itulah yang akan menyatakan pemulihan di dalam jaringan-jaringan kita. Itulah yang memberikan hikmat-hikmat ide bisnis kita. Itu yang memberikan solusi di dalam pikiran kita. Di dalam kebuntuan kita, firman Tuhan yang menjadi jawabannya. Nah, dalam hal kesembuhan di Amsal 4 ayat 20-22 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, yaitu bagi kita, amin. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, firman yang kita dengar, setiap kali kita bangun pagi-pagi kita dapat seat of grace, firman-firman tersebutlah yang membuat kesembuhan bagi tubuh kita. Amin. Saya sangat percaya bahwa hari ini ada banyak jemaat Tuhan yang disembuhkan. Nah, dikatakan Yesaya 55 ayat yang ke-11 ini menjamin setiap kita. Dikatakan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman Tuhan berkata apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dikatakan seperti itu. Bahwa apapun yang kamu kerjakan berhasil. Nah, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil terhadap apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya ketika firman Tuhan mengandung kesembuhan, ketika firman Tuhan mengandung janji kekayaan, 2 Korintus 8 ayat yang ke-9,
Firman Tuhan berkata itu akan berhasil, artinya itu akan terjadi, menjadi kenyataan di dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini yang menjadi janji buat setiap kita pada siang hari ini. Yang terakhir, firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dikatakan. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan berbicara menjanjikan kelimpahan pada siang hari ini jemaat Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwa kita ditetapkan untuk hidup bukan hanya penuh tapi melimpah. Bahkan kenyataannya adalah tanah Kanaan itu bukan disebut sebagai tanah yang penuh dengan susu dan madu, bukan. Dikatakan tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah, garis bawahi. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ketika kita berbicara tentang kelimpahan, maka ini berbicara tentang memberkati banyak orang. Berkat kepada Abraham itu diberikan juga kepada setiap kita jemaat Tuhan. Di Galatia 3 ayat yang ke-9. Jadi mereka yang beriman bersama-sama dengan Abraham, mereka yang juga diberkati dengan berkat Abraham yang beriman itu. Artinya jemaat Tuhan, berkat Tuhan kepada Abraham adalah kamu diberkati dan olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Artinya ketika kita diberkati jemaat Tuhan, itu akan membuat orang-orang di sekitar kita merasakan berkat itu. Tidak ada gunanya atau tidak ada bedanya kalau kita diberkati hanya untuk diri kita sendiri. Betul ya Bapak Ibu? Saya berikan contoh laut mati, Dead Sea. Itu adalah laut yang hanya menerima air, hanya ada jalan masuk. Tapi Dead Sea atau laut mati itu nggak punya jalur untuk mengairi atau menyalurkan air yang dia miliki. Itu sebabnya dikatakan laut mati. Jemaat Tuhan, perhatikan bahwa berkat yang diberikan kepada kita memang tidak ditujukan untuk stay hanya di diri kita. Melainkan untuk kita berkati kepada banyak orang. Untuk memberikan hidup kepada banyak orang. Amin, jemaat Tuhan. Mazmur 84 bahkan dikatakan bahwa mereka akan melewati lembah baka. Lembah yang suram dikatakan, lembah yang kering. Dan lembah itu akan menjadi hidup dan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kemanapun kita melangkah, jejak kita mengeluarkan lemak-lemak, jejak kita mengeluarkan keberhasilan-keberhasilan. Kemanapun kita pergi, tempat itu menjadi diberkati. Kantor di mana kita bekerja itu menjadi diberkati, bukan malah hancur, tapi diberkati. Amin. Dimanapun kita ditetapkan, di kuliah kita, kampus itu menjadi diberkati, sekolah itu menjadi diberkati. Amin, jemaat Tuhan. Ini menjadi janji buat setiap kita bahwa kelimpahan itu diberikan kepada kita. Dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu sehingga kamu berkecukupan di dalam segala hal. Dikatakan dan malah berkelebihan dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Artinya jemaat Tuhan, mari biarkan berkat Tuhan itu mengalir dari diri kita. Biarkan orang lain mengalami kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Biarkan mereka melihat Yesus yang nyata, Yesus yang kaya lewat hidup kita. Amin. Firman Tuhan berkata, kita yang meminjamkan, bukan yang meminjam. Kita yang memberi, bukan hanya yang meminta-minta. Amin, jemaat Tuhan. Yang memberi, bukan yang meminta-minta.
Ini janji Tuhan buat setiap kita. Mari jemaat Tuhan, ada 5 hal yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Yang pertama adalah panjang umur dan sejahtera. Bahwa kita bukan hanya punya usia yang banyak, tapi juga kita punya kesehatan dan kekayaan secara finansial juga. Dikatakan kita punya sukacita yang luar biasa, itu artinya sejahtera ya. Dan dikatakan kita dihargai di hadapan Allah dan manusia. Kemudian ia akan meluruskan jalanmu, artinya membuat setiap perencanaan kita tahun ini terjadi. Membuat perencanaan kita tahun ini menjadi kenyataan. Ia akan membuat bahkan banyak orang jadi mudah setuju kepada kita. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Dan firman itu menjadi kesembuhan, kesegaran buat setiap kita. Dan yang terakhir dikatakan kita diberi kelimpahan. Mari jemaat Tuhan, janji Tuhan berkata bahwa kita mendapatkan semuanya ini. Taruhkan benih firman di dalam hati kita, mulai segala sesuatu dengan mengakui Tuhan di atas segalanya. Muliakanlah Tuhan lewat keuangan kita. Muliakanlah Tuhan dengan semua harta yang kita miliki. Amin. Sebab janji Tuhan berkata bahwa kita miliki kelimpahan. Bukan tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang apa yang kita beri. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membawa hati kita. Saat ini buat setiap kita yang rindu mengalami terobosan tahun 2021. Saya ingin berdoa buat setiap kita. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Buat engkau yang rindu berdoa untuk bisnismu, melihat percepatan yang luar biasa. Saat ini angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bahwa tahun ini engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau akan memiliki kapasitas yang lebih besar, jauh lebih besar. Janganlah menghemat, panjangkanlah pancangkanlah patok-patoknya. Ulurlah tali-talinya sebab kemahmu akan sangat besar. Kapasitasmu akan semakin besar tahun ini. Jauh melebihi apa yang engkau bahkan pikirkan dulunya. Tuhan membawa engkau semakin naik dan semakin naik. Buat setiap kita yang merindukan kesembuhan, saat ini juga terimalah kesembuhan. Mari jemaat Tuhan pegang bagian yang sakit. Saat ini mari pegang bagian yang sakit. Saya sungguh percaya bahwa saat ini juga sebelum saya berdoa telah terjadi kesembuhan. Saat ini terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes. Buat setiap kita yang mengalami kesembuhan, mari share kesaksian. Saya sungguh percaya bahwa saat ini juga ada orang yang disembuhkan di bagian kakinya, di bagian pergelangan kakinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang yang disembuhkan di bagian paru-parunya. Atau bagian pernafasan, sistem pernafasan. Terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kesegaran, kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Bilur-bilurnya telah memastikan engkau memiliki jaringan yang baru, sel yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menerima semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat yang Engkau berikan buat setiap kami. Mari jemaat Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari siapkan perjamuan Anda. Mari jemaat Tuhan, kita bawa hati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat roti yang ada di tangan kita. Ini adalah roti yang menjadi tubuh Kristus, menggantikan setiap
tubuh yang rusak di dalam penyakit kita, menggantikan setiap kegagalan kita. Dan tubuh ini adalah tubuh yang baru yang membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Ketika kita memakan tubuh ini, kita sedang mengakui tubuh Kristus yang membawa kesembuhan, membawa kelimpahan. Itu terjadi, semua janji-janjinya yang baik itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Mari kita makan roti yang ada di tangan kita. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Darah yang mengawali pandangan yang baru dari Bapa kepada kita. Darah yang menjadikan kita selalu 24 jam kudus, tak bercacat celah di mata Tuhan. Darah yang membuat kita menjadi kesayangannya. Darah yang menutupi setiap pelanggaran kita. Dan darah yang telah tercurah 24 jam. Membasuh, membersihkan setiap kita. Sehingga saat ini di hadapan Tuhan kita sempurna dibenarkan. Mari ketika kita minum darah Kristus, kita bersekutu di dalam kasih karunia-Nya. Kita bersekutu dan mengakui karyanya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Bukan karena perbuatan kita, melainkan karena karya Kristus yang telah sempurna bagi hidup kita. Mari kita minum anggur di tangan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dia berkenan kepadamu, Dia telah menyembuhkan engkau. Dia telah mengaruniakan berkat, keberhasilan dan kelimpahan masa depan yang penuh dengan harapan bagi Anda dan saya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk waktu yang kita berikan. Kita percaya bahwa 5 berkat yang kita dengarkan hari ini layak untuk kita terima. Dan hiduplah di dalam janji-janji Tuhan. Hiduplah di dalam respon positif terhadap apa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Sukses buat Anda dan saya tahun ini. 2021 adalah tahun yang luar biasa bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.